Cheers everybody, welcome back to my channel Aldi. Di beberapa video sebelumnya, aku pernah buat soal video yang membahas atau memberikan peringkat-peringkat anime shonen. Dan ketika aku upload video itu dan temanku nonton, ada yang komen, "Mang, kok anime ini nggak ada? Kok anime ini nggak ada? Kok anime ini nggak ada?" Gitu. Jadi aku merasa, sebenarnya anime shonen nggak cuma terbatas ke list kemarin, karena list kemarin itu adalah list yang dibuat oleh orang lain, gitu kan, bukan aku sendiri. Gitu. So hari ini aku akan bahas anime shonen yang lain yang nggak ada di list tersebut, dan kita bakal ngasih peringkat dan sedikit membahas tentang animenya. Maka dari itu, selamat datang di Wibutsol. Selamat datang di Wibutsol, di channel saya Aldi. Dan jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe biar kita bisa diskusi lagi lebih banyak di bawah. Karena beberapa minggu ke belakang udah banyak yang komen, syukur. Dan itu benar-benar membuat aku semangat untuk buat video. Komen kalian positif kali, gila, tersanjung aku. Oke, pertama-tama ini adalah anime shonen. Jadi anime-anime yang ada di list nanti adalah anime shonen tentunya, gitu kan. Dan ini semua pendapatku pribadi. Jadi kalau kalian nggak setuju, silahkan komen di bawah, nggak masalah gitu kan. Tapi ya, it's my opinion. So oke, kita udah masuk ke websitenya di tiermaker.com. Kalian bisa buka, nanti aku kasih link lah di bawah gitu kan. Kalau kalian mau liatin hasil kalian yang kalian buat, kalian bisa tag Instagram aku di ALDHEE 27123. Oke, jadi ini agak beda peringkatnya dari kemarin. Hampir sama sih, ada perfect, masterpiece, great, good, average, meh, dan sampah. Oke, not trash tapi sampah. Yang pertama ada apa nih? Hataraku Saibo. Dan aku bener-bener nikmatin animenya karena firstly unik. Animenya unik kali menurutku gitu kan, ketika mereka ngangkat tema kesehatan dan tubuh manusia, sebuah personifikasi dari organ-organ atau zat-zat yang ada di dalam tubuh manusia. Dan itu menurutku sangat keren. Untuk Hataraku Saibo yang biasa aku bisa kasih ya good lah ya. Good. Next is Yakusoku no Neverland atau The Promised Neverland. Jadi kita bahas anime ya, bukan bahas manganya, karena aku udah baca manganya juga, sudah hampir habis. Kalau nggak salah tamat ya, nggak tahu aku, tapi aku udah hampir habis. Klimaksnya udah hampir selesai, end of story gitu kan. Dan untuk kelengkapan cerita, mungkin di animenya ada beberapa detail kecil yang agak nggak ditampilin, sedangkan di manga ditampilin. Jadi menurutku untuk animenya bagus, tapi nggak terlalu ya. Aku kasih grade. Oke. Nah, Kekkei Sensen. Bagi kalian yang nonton anime Kekkei Sensen, mungkin kalian bakal berasa ya ada ketidakjelasan arah dari animenya. Arah anime itu agak nggak jelas gitu, agak kurang jelas. Tapi aku bener-bener suka dunianya. Aku bener-bener suka suasananya di build up. Aku suka karakter-karakternya. Aku suka komedi-komedi yang ada di dalamnya, walaupun ada ketidakjelasan. Mungkin kalau lebih jelas, kalau di manga atau di, mungkin aku nggak tahu manga atau light novel, tapi kayaknya manga sih. Mungkin kalau di manga bakal ada lebih tujuannya atau bakal lebih ada cerita utamanya. Karena di dua season animenya itu cuman menceritain karakter-karakternya gitu, kayak mulai dari masa lalunya, mulai dari interaksi mereka sehari-hari. Nggak banyak yang bisa kalian lihat dalam pengembangan ceritanya di dua season animenya gitu. Jadi untuk anime Kekkei Sensen, aku ya kasih good aja. Karena aku suka gitu. Tapi kalau ceritanya kayak gitu tapi karakternya nggak bagus, aku bakal kasih di meh atau di trash. Tapi kalau karena aku suka suasananya, good lah. Oke. Next, Haikyuu juga shonen. Menurutku Haikyuu bener-bener bisa ngasih perasaan semangat dan mendebar-debar ketika pertandingan tuh. Haikyuu bener-bener bisa di animenya. Karena aku udah baca manganya tuh gimana ya, stylenya agak kurang cocok sama aku. Aku kurang paham stylenya, sama aku kurang bisa memahami alur dari satu panel ke panel lain tuh, agak kurang nyambung di kepalaku gitu. Tapi di animenya menurutku wow. Dan untuk animenya menurutku ya I like Haikyuu, so it's good. Next. Ao no Exorcist ini salah satu anime yang aku tonton di awal-awal aku jadi wibu. Di awal-awal aku masih kayak anime baru, anime. Semua anime itu dirangkul, semua anime ku ambil, semua anime itu kayak aku coba satu persatu dan kayak konsumsi semuanya gitu. Ao no Exorcist merupakan salah satunya karena dia juga cukup populer di saat itu gitu. Tapi ketika aku lihat sekarang, ketika aku mengingat-ingat lagi soal Ao no Exorcist, nggak banyak yang nempel di kepalaku soal Ao no Exorcist. Yang ada di kepalaku soal Ao no Exorcist cuma di episode pertama sama di episode terakhir. Sisanya nggak ada. Konsepnya menurutku cukup baik, exorcism, yaitu proses penetralan. Tapi ya itu doang gitu.
Apalagi season 2 nya, jujur season 2 nya aku drop. Season 2 nya aku drop sekitar 3 episode atau 4 episode. Gak tahu kenapa, karena gak ada keterikatan lagi menurutku gitu ketika aku nonton season 2 nya. Jadi, tapi satu hal yang membuat Awan No Exorcist itu cukup terbantu adalah grafiknya. Karena menurutku grafiknya lumayan lah, sedang lah gitu. Tapi kalau untuk dari keseluruhan menurutku meh lah ya, meh. Oke, next apa itu Nichijou? Ini berkali-kali aku bilang di videoku, bagi kalian yang belum nonton Nichijou dan kalian mencari anime komedi, tonton Nichijou, tolong. Tapi ya, menurutku saran untuk kalian, mungkin kalau kalian udah lama nonton anime, mungkin kalian bisa nonton Nichijou. Aku tarik kembali ketika aku nonton Nichijou, itu benar-benar keren dan menurutku itu berada di posisi antara great atau masterpiece sih. Bagiku ya Nichijou. Aku berani ngasih masterpiece gitu Nichijou. Next, Beelzebub. Beelzebub ini anime lama, dan Beelzebub ini anime action komedi tapi lebih berat ke komedi, dan komedinya itu tipe-tipe komedi karakter. Komedi karakter dimana setiap karakter itu punya materi komedinya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing, punya keunikannya masing-masing, dan itu benar-benar keren. Aku suka karakter-karakternya, I'm in love with the characters. Aku benar-benar menikmati nonton Beelzebub. Ya, dia 60 episode atau 61 lupa. Dan endingnya tuh gantung parah. So, but I enjoy it. So, nah gitu. Next, Akame ga Kill, anime yang ku drop. Akame ga Kill setauku keluarnya barengan sama Tokyo Ghoul, kalau nggak salah ya. Aku drop. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena ceritanya tuh kayak nggak masuk di kepalaku gitu. Bukan nggak masuk ya, tapi aku nggak mau nerima ceritanya gitu. Kayak aku nggak mau nerima cerita kayak gitu. Dan tepat ketika aku drop, mulai satu persatu karakternya dimatiin gitu. What the coba, why? Kenapa kau harus membunuh hampir semua karakter di anime itu cuman untuk kayak dapat feel gore gitu. So, udahlah, orang bilang banyak endingnya nggak cocok dan aku juga drop. So, komen kalau kagak setuju, oke? Kakegurui. Kakegurui ini macam apa ya? Kalau bahasa luar itu guilty pleasure. Kalau dibilang bagus, nggak juga sebenarnya. Kalau dibilang nggak bagus, nggak juga. I like it. Aku suka gitu. Aku gak melihat poin di karakter utamanya si Jabami Yumeko. Aku gak melihat poin. Dia tuh cuman bener-bener beruntung dan bener-bener gila. Ini anime judi ya. Jadi di semua judi atau gambling yang dia lakuin, bener-bener plot armor anjir. Tapi I enjoy it gitu. Tapi makanya aku merasa berdosa menikmati animenya gitu. Untuk Kakegurui mungkin di meh aja ya. Next, Kuroko no Basket. Oh yeah. Season 1 bagus. Season 2 ya mulai bagus, mulai sedikit lah, tapi di antara gitu. Season 3 lawan Akashi boy, Emperor Eye. Semua timnya tuh pemain-pemain terbaik di seluruh negeri, dan mereka menang hanya karena the power of nakama. Bayangkan ya, sebuah mata yang bisa memprediksi masa depan, sebuah mata yang bisa menaklukkan orang hanya dengan menatap, kalah hanya karena the power of nakama, the power of plot armor. Dulu aku enjoy, serius. Aku dulu suka kali animenya. Tapi ketika aku kayak sekarang, So, untuk Kuroko no Basket, aku taruh di meh lagi. Belum ada yang dapat perfect ya. Fire Force atau Enen no Shobotai. Gini, banyak yang bilang Enen no Shobotai keren di manganya juga. Dan ketika aku nonton animenya untuk pertama kali, aku kayak wow, that's so epic. 1, 2, 3 episode pertama aku kayak wow. Tapi semakin berlanjut episodenya, ada beberapa hal yang buat aku penasaran. Anime buat buru-buru atau dibuat dengan budget yang terbatas. Pertama, beberapa episode itu ada, kalau kalian tahu, kayak kalau bagi kita di film-film kayak sutradara, kayak pemotongan adegan-adegan satu dengan yang lain. Aku gak tahu ya, tapi di Enen no Shobotai itu agak patah gitu. Antara adegan satu sama adegan lain tuh gak nyambung. Menurutku nggak seamless nyambungnya, kayak agak patah, tiba-tiba ding gitu, pindah adegan tiba-tiba kayak aneh aja gitu. Ada kayak full 3 menit atau 4 menit atau mungkin 5 menit full cuman ngomong, tapi gambar itu nggak berubah sama sekali, cuman satu adegan itu aja kayak ngomong, bahkan dari jauh, shootnya tuh dari jauh nggak berubah gitu. Lu pikir podcast gitu. Aku nggak tahu, mungkin di selanjutnya lebih bagus, aku nggak tahu, tapi aku drop. So
Untuk Enen Shobotai aku kasih meh gitu. Next, Dororo. Sumpah Dororo ini keren. Keren. Dari manga lama, dari Tezuka Osamu, salah satu creator legend, salah satu manga, bapaknya manga yang buat. Aku pernah bahas atau apa ya, pokoknya pernah di satu video aku Dororo ini masuk. Jujur aku pikir bakal habis di episode 12, karena gila, kalau endingnya di episode 12 itu pas banget. Coba itu pas banget. Bakal bagus kalau endingnya di episode 12, tapi mereka memutuskan untuk jadikan 24 episode. Dan menurutku agak maksa. Dan alur ceritanya itu jadi kayak melebar kemana-mana, tapi bobotnya nggak ada ketika aku nonton Dororo. Jadi, tapi bagus, konsepnya bagus, ceritanya bagus, endingnya aku nggak masalah sama endingnya. Tapi ya itu proses menuju endingnya itu yang agak kurang cocok sama aku. Udah ada satu episode itu aku berasa itu budgetnya itu animasinya bobrok banget, gila. Serius, gila. Kayak satu episode itu memang budgetnya habis gitu, tapi udah paksa buat satu episode itu. 17 atau 18 nggak tahu. Pokoknya ada hiu, ada kupu-kupu gitulah. Dan itu ya adalah average aja lah kita kasih Dororo ya. Karena itu kalau dia 12 episode dan eksekusinya bagus, aku bisa kasih grade sih. Tapi adalah ini aja. Oke. Next, Nisekoi season 1 lumayan, season 2 standar. Dan untuk cerita, nah, aku nggak baca manga, tapi untuk animenya average. Next, Shigatsuwa Kimi no Uso Your Lie in April. Untuk cerita aku kasih good. Next apa sih itu? Oke, Tensura. Aku suka Tensura. Aku bakal nonton season 2-nya. Tapi Tensura nggak melekat cuy. Nggak, di otak aku nih nggak banyak ingatan tentang Tensei Shitara Slime Datake. Hampir nggak banyak. Aku bahkan nggak tahu tujuan utama dari animenya apa. So ya adalah average. Next, Attack on Titan. Juga salah satu anime yang aku tonton di awal. Anime juga yang selalu aku tunggu setiap seasonnya. Aku baca manganya. Kita gak ngomongin soal manganya. Oke, gak ngomongin soal manganya. Kita bahas animenya aja. It's so damn good. Animenya itu bener-bener dibuat dan dieksekusi dengan brilliant sama West Studio. Dan aku gak ragu untuk ngasih dia di Masterpiece. Yes. Dan yang terakhir, Metsu no Yaiba atau Demon Slayer. Hype banget di beberapa musim sebelumnya. Dan boy, oh boy, aku juga ikut hype itu. Tapi seperti yang pernah aku bilang di salah satu video aku, bahwa cerita Demon Slayer ini gak jauh beda sama anime-anime kebanyakan. Kayak Tokyo Ghoul. First, karakter utama yang polos, tragedi, revenge. Kalian berapa banyak anime yang pakai konsep itu sampai sekarang? Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Bahkan kalau dipikir-pikir, Naruto pun sebenarnya pakai konsep itu, karena asal mula Naruto adalah tragedi. Tragedi apa? QB. Tapi satu hal yang aku appreciate dari Kimetsu no Yaiba adalah artnya, adalah desain karakternya. Kalau kalian lihat baik-baik karakter-karakter di Kimetsu no Yaiba, bukan karakter yang baik ya, tapi karakter antagonis yang dari 10 iblis bulan, baik itu bulan bawah atau bulan atas. Karakter desain yang benar-benar gila menurutku. Terutama si iblis bulan atas pertama itu gila. Kalau aku ya pribadi ketika lihat foto itu, damn, that was so good. Dan itu semua diimbangi dengan yang maha kuasa, Lord Ufotable, yang kayak mewah uang. Dan ya menurutku itulah kelebihan dari Kimetsu no Yaiba. Jujur ya, itu kelebihannya sih. Karakter desain. Kalau dari konsep segi cerita, banyak yang udah kayak mereka, banyak yang mirip mereka, bahkan mungkin mereka yang ngikutin yang lain. I don't freaking care. Apalagi ending manganya yang oh shit fucked up. Tapi ya udahlah gitu. Untuk animenya, karena grafiknya bagus, bla bla bla, aku bisa kasih di good. Ya, di good aja sih menurutku. Oke, mungkin itu aja list peringkat anime shonen untuk part 2 kali ini. Kalau kalian mau part berapa lagi, silahkan kalian komen. Atau kalian mau aku buat anime shoujo, anime psikologi, anime komedi, silahkan buat. Aku bakal otak-atik kembali ingatanku tentang anime-anime yang aku tonton. Dan kalau kalian punya saran lain, silahkan tinggalkan di komen. Dan mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Klik like jika kalian suka, komen pendapat kalian di bawah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jane.